Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski di beberapa tempat vaksin booster untuk mencegah Omikron telah diberikan, namun pemerintah saat ini masih mengkaji pemberian vaksin booster kepada umum. Jumlah persyaratan teknis telah diumumkan, tetapi soal pembiayaan kini masih simpang siur. Lalu apakah vaksin booster ini akan diberikan secara gratis? Kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Sebelumnya kami juga telah berupaya mengundang dari tim Satgas Covid Nasional, tapi hingga pagi hari ini belum ada responnya. Kita lanjut ke Pak Trubus. Selamat pagi Pak Trubus, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva. Baik, Pak Trubus, rencana pemberian vaksinasi booster mulai 12 Januari atau 3 hari lagi, tetapi skema pembiayaan masih belum ditentukan, bahkan simpang siur nih informasinya di publik. Tanggapan Anda Pak Trubus? Ya, menurut saya ini untuk vaksinasi booster itu tetap saja konteksnya adalah gratis, karena ini didasarkan pada Kepres nomor 24 tentang perpanjangan kedaruratan kesehatan. Jadi dengan demikian menurut saya tidak ada lagi istilah hanya untuk mereka yang anggota BPJS selama ini yang akan menerima gratis ya, karena di situ ada istilah PBI. PBI itu penerima bantuan iuran dan sebagian juga lansia misalnya. Nah itu saya rasa untuk ini semuanya saja, karena pada prinsipnya penanganan wabah itu menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan maupun Undang-Undang Wabah ya, atau 1984. Saya rasa itu Mbak. Baik, Anda sampaikan kalau berbayar ini melanggar Kepres Nomor 24, tetapi jumlah yang kira-kira akan mendapatkan vaksinasi booster ini angkanya 230 juta dari 224 wilayah Pak. Kalau misalnya mandiri ini sejumlah pihak menilai akan membantu pemerintah. Tanggapan Anda? Iya, kalau memang pemerintah maunya berbayar, tentu ini asumsinya kan karena jumlahnya 230 juta yang akan divaksin, tentu ini pemerintah akan mendapatkan istilahnya anggaran lah, dana segar, paling tidak untuk membantu mereka yang kategori gratis atau menerima penerima bantuan iuran dalam BPJS, atau nanti data yang terkait dengan DTKS kan bisa saja mereka yang digratiskan. Tetapi menurut saya hal ini tentu tidak akan jadi masalah nantinya kalau kemudian pemerintah tidak menginformasikan secara baik, karena persoalannya selama ini kan komunikasi publik kebijakan pemerintah itu selalu diterima secara berbeda di masyarakat, dan terutama di daerah nanti akan timbul masalah menurut saya. Jadi lebih baik kita kembalikan konteksnya adalah konteks gratis gitu, Pak. Tetapi kalau mandiri berbayar kan bisa juga cepat membantu pemerintah juga, selain masalah dana juga mempercepat pemberian vaksin nantinya Pak. Sejumlah pihak menilai seperti itu. Betul Mbak, kalau secara formulasi kebijakan seperti itu, ya artinya ini kita kan melihat dari sisi kepentingan pemerintah. Kalau dari pemerintah maunya kan sejak awal vaksinasi diluncurkan pada awal untuk virus Wuhan maupun virus dari Delta, itu kan maunya berbayar. Tetapi kan persoalan kemudian waktu itu masyarakat juga menekan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus menggratiskan karena situasinya adalah kedaruratan kesehatan. Nah, kalau sekarang pun seperti itu akan berbayar tetap sekarang, tentu ini menjadi problem di mana kemudian bagaimana memilah mereka-mereka yang kategori gratis dan mereka kategori istilahnya berbayar. Nah, berapa angka berbayarnya ini kan juga harus sosialisasikan secara baik, Mbak. Itu. Belum lagi soalan apakah vaksinnya harus sama, misalnya homologis ya, Mas Homologis itu Sinovac, ataukah yang kemudian beda, Pfizer atau Moderna atau AstraZeneca merek lain, itu berapa kan, itu menurut saya juga harus jelas, harus clear kepada masyarakat, kan ini persoalannya dana masyarakat. Baik, kita seharusnya mengundang pemerintah, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan dan disampaikan juga pemerintah masih terus mengkaji melalui Satgas COVID-19 menyampaikan hal itu Pak Trubus, tetapi menurut Anda, kalau gratis, siapa saja yang harus diberikan gratis? Kalau misalnya skemanya nanti gratis dan juga berbayar? Ya, kalau untuk gratis, menurut saya yang paling utama tentu yang anggota BPJS itu yang kategori PBI, Mbak, menerima bantuan iuran.
kemudian untuk yang kedua di TKS ya, itu dana data kesejahteraan sosial itu kan sebenarnya mereka kategori masyarakat miskin ya. Jadi itu yang utama harus gratis gitu. Yang lainnya yang menurut saya lansia dan anak-anak. Ya kalau misalnya mereka yang komorbid atau mereka yang mau gangguan imun dan sebagainya ya itu tetap aja digratiskan juga gitu. Jadi cuman ini nanti kan harus diinformasikan kepada masyarakat ya Mbak, karena ini persoalan sosialisasi kan, karena kalau tidak nanti di lapangan itu akan terjadi benturan Mbak, karena selama ini masyarakat memahami bahwa vaksinasi itu gratis Mbak, tidak berbayar, itu masalahnya. Baik. Pak, kalau soal PB ini kan berarti mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya, apa yang harus menjadi catatan kalau mengacu data ini Pak? Ya kalau mau mendata ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa data DTKS ini harus betul-betul valid Mbak. Karena selama ini kan data DTKS ini sering berubah-ubah kan, dan sampai hari ini juga datanya masih kadang-kadang masih istilahnya amburadul gitu Mbak. Terutama data dari daerah, dan berapa kali kita persoalan bansos kan selalu masalah karena persoalannya pada DTKS ini Mbak. Pendataan itu tiap daerah beda-beda Mbak. Artinya ini urgent untuk segera dilakukan perbaikan bahkan penambahan data misalnya? Iya, kalau menurut saya harus ada penambahan karena gini, di dalam DTKS itu kan konsepnya adalah mereka yang kategori tidak berkemampuan itu harus masuk kan. Nah, sementara masyarakat yang tidak mampu ini jumlahnya makin banyak seiring dengan dampak COVID, Mbak. Jadi artinya data ini kan berarti sangat dinamis. Nah, karena itu kita memahami bagaimana Kementerian Sosial dalam mendata itu selalu mengalami kesulitan karena kaitannya data ini juga daerah yang mengusulkan, Mbak. Dan pemerintah pusat hanya menerima usulan dari daerah, gitu masalahnya Mbak. Baik, artinya apakah pemerintah perlu ya menambah kategori wacana penerima vaksin booster gratis di luar dari data PBI ini, Pak Trubus? Oh ya, menurut saya harus ada penambahan, Mbak. Artinya gini, kita melihatnya secara fleksibel dalam arti bahwa kalau memang jumlahnya makin hari makin banyak ya pemerintah harus menerima kenyataan itu. Tetapi kan persoalannya di dalam prakteknya itu tidak mudah nanti Mbak, terutama di daerah. Bagaimana kemudian mereka yang merasa mampu dan mereka merasa tidak mampu ini bisa menerima kenyataan ini, gitu. Artinya kenyataan bahwa mereka yang mampu dianggap berbayar, yang tidak terdaftar di situ nanti mereka menganggap dirinya harus gratis gitu Mbak. Jadi kan menurut saya ini persoalannya nanti di lapangan yang sulit itu Mbak, karena persoalannya pemisahan antara mereka yang berbayar dan tidak berbayar pada akhirnya kan bagaimana kemampuan kapasitas daerah untuk mensosialisasikan, terutama satu untuk menginformasikan mengenai keberadaan vaksin berbayar, dan terakhir mengedukasi masyarakat Mbak terkait dengan vaksin berbayar ini, karena pada akhirnya masyarakat selalu berasumsi bahwa semuanya itu gratis, karena perubahan kebijakan kalau mendadak otomatis resistensi masyarakat juga tinggi Mbak nantinya gitu. Tentu terkait dengan sosialisasi harus ada regulasi Pak. Nah, bagaimana terkait dengan regulasi apa saja saat ini yang harus disiapkan oleh pemerintah? Karena waktunya mepet nih, kalau sesuai rencana pada tanggal 12 Januari 2022 vaksin booster seharusnya sudah dimulai. Iya, ini kalau melihat pelaksanaan sudah mulai tanggal 12 dan sekarang harus menyiapkan regulasinya, saya rasa ini juga menjadi problem tersendiri karena masalahnya regulasi ini kan harus disosialisasikan, Mbak. Nah, untuk sosialisasi ini butuh sinergitas ya, kolaboratif ya antara pemerintah pusat dan daerah. Karena persoalannya kemudian penyebaran virus Omikron ini kan menyebar tidak saja di pusat tetapi juga daerah secara cepat. Ini kan menjadi masalahnya karena sejak ditemukan tanggal 16 Desember tahun lalu itu kemudian sampai sekarang peningkatannya cukup signifikan dan kita kekhawatiran untuk terjadinya horor. Karena itu persoalan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah melaporkan kalau misalnya di wilayahnya terjadi virus Omikron, dan di situ percepatan vaksinasi booster harus segera dilaksanakan, khususnya menjadi Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Utara misalnya yang diduga sangat tinggi akan penularan ini gitu Mbak. Baik, singkat saja terakhir Pak Trubus, kasus Omikron di Indonesia terus meningkat angkanya, terakhir sudah 380 orang. Nah, seberapa urgent saat ini vaksinasi booster harus dilakukan, dan singkat saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah 3 hari lagi jelang pelaksanaan vaksinasi booster. Singkat saja Pak Trubus.
Ya, menurut saya pemerintah segera menyusun kebijakannya berupa regulasi yang ketat gitu ya, yang rigid, yang jelas. Kemudian yang kedua segera melakukan koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah secara sinergis. Yang ketiga yang penting adalah komunikasikan publik dengan baik. Jangan sampai kemudian ini menjadi problem, menjadi muncul konflik di masyarakat, terjadi gesekan karena persoalannya kebijakan ini jangan sampai menjadi muncul efek domino di mana kemudian resistensi masyarakat jadi tinggi. Ini karena mengubah persepsi masyarakat dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar ini tidak mudah, Mbak. Ini butuh proses yang lama gitu. Baik, kita masih menunggu apa hasil kajian pemerintah ya Pak Trubus terkait dengan vaksinasi booster yang rencananya akan dilakukan atau dilaksanakan 3 hari lagi. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Trubus. Salam sehat.